Jadi ya Pak Jokowi sibuk gitu. Urusan soal PSI belum lolos ke Senayan, terus menantunya pengen jadi calon gubernur. Jadi ya saking sibuknya mungkin Pak Jokowi jadi tidak lagi fokus untuk ngurusi rakyat. Selamat malam semuanya. Dalam beberapa minggu terakhir ini kita diributkan dengan harga beras yang harganya naik tinggi, dan ini kemudian menjadi protes banyak orang. Dan saking ributnya dan sudah dibahas selama berminggu-minggu, sampai akhirnya kemarin Presiden Jokowi nampaknya jengah sekali dengan soal harga beras ini. Sampai kemudian ketika ditanya oleh wartawan, jawaban Presiden, untuk harga beras jangan selalu ditanyakan ke saya. Ya karena udah berminggu-minggu gitu, Presiden di mana ditanya harga beras gitu ya. Lagi groundbreaking ditanya harga beras ini. Mungkin jengah Pak Jokowi untuk menjawab soal harga beras. Jadinya silakan cek ke pasar katanya, jangan selalu ditanyakan ke saya. Nah, karena Pak Jokowi sudah bilang seperti itu, akhirnya wartawan nanya ke menterinya. Salah satu menteri yang berbicara soal harga beras itu adalah Menteri Dalam Negeri atau Pak Tito Karnavian. Terus terang saya respect sekali dengan Pak Tito, terutama ketika dia menjadi Kapolri gitu. Tapi untuk soal urusan harga beras ini sulit untuk tidak kita tertawakan gitu. Karena dalam penjelasannya Pak Tito memberikan sebuah gambaran bahwa harga beras di Singapura itu bisa lebih murah itu karena katanya mereka itu nggak punya petani, mereka nggak punya lahan gitu, sehingga mereka tidak perlu menjaga keseimbangan. Jadi kalau misalkan harga beras murah di Singapura katanya, ya petaninya nggak protes gitu. Sementara di Indonesia kita punya lahan, kita punya petani, sehingga kalau harga berasnya terlalu murah nanti petaninya menjerit, kasihan gitu. Makanya kemudian di negara kita ini kita harus menjaga keseimbangan. Ini terus terang bagi saya adalah sebuah jawaban yang tidak sesuai dengan kenyataan, karena faktanya kenaikan harga beras hari ini itu sama sekali tidak dinikmati oleh keluarga petani. Karena harga gabah di petani itu murah, malah terus menurun gitu, semakin hari semakin menurun gitu. Dan saya tahu betul ya, karena saya masih menjadi bagian dari keluarga petani yang sekali panen itu sekitar 10 ton gitu. Tapi ya dari kejadian ini, dari soal masalah harga beras yang mahal tapi kemudian gabahnya turun atau murah gitu ya, saya berpikir untuk menyelesaikan permasalahan keluarga ini gitu. Karena ya lumayan, sekali panen 10 ton, kenapa nggak dilakukan langkah-langkah untuk kebaikan bersama gitu kan. Nanti mungkin saya urus gitu. Tapi faktanya memang kenaikan harga beras itu tidak dinikmati oleh keluarga petani. Nah, kalau memang misalkan ini sama-sama impor, Singapura impor, kita impor, harga gabah murah gitu, mestinya minimal kita ya sama lah dengan Singapura. Tapi kenapa kemudian harga beras jadi lebih murah di sana gitu, dengan negara yang maju, yang semuanya mahal, yang air mineralnya jauh lebih mahal dibandingkan kita gitu ya. Tapi kenapa soal urusan harga beras ini kita jadi lebih mahal, sementara Singapura nggak semahal itu gitu. Ini pasti ada masalah, pasti ada misteri di balik itu. Lalu kemudian jawaban dari Perum Bulog juga menurut saya nggak kalah lucu, karena Perum Bulog kemudian menjelaskan soal harga beras yang mahal itu karena katanya orang-orang di Eropa hari ini juga makan nasi, sehingga Eropa juga impor beras dari Thailand, dari Vietnam, sehingga ya inilah yang kemudian membuatnya menjadi mahal. Ya tapi sekali lagi, kalau sama-sama impor dari Vietnam dan Thailand gitu ya, kenapa di Singapura lebih murah gitu? Kalau sama-sama impor harusnya kan sama. Ya minimal kita lebih murah lah ya, karena kita kan pasti impornya lebih banyak gitu. Kalau lebih banyak kan mestinya ya dapat harga spesial gitu ya. Nah, inilah yang kemudian tidak terjawab sampai sekarang. Kenapa harga beras mahal gitu ya, sementara gabahnya turun gitu. Dan ini tidak dinikmati oleh keluarga petani. Tapi
saya sebagai pendukung Pak Jokowi, mantan pendukung Pak Jokowi selama 9 tahun terakhir yang ikut mengamati, yang ikut membuat opini atau analisis-analisis terkait kebijakan pemerintah selama beberapa tahun terakhir ini, memang saya bisa merasakan bahwa mungkin tahun ini adalah tahun pertama di era Pak Jokowi di mana kenaikan harga itu banyak yang tidak terkendali gitu, dan ini mengingatkan saya kepada eranya SBY karena sebagai pakar mantan saya memang selalu membandingkan antara mantan presiden dengan presiden yang berkuasa, karena memang ini terjadi keunikan dan kelucuan dari setiap pernyataan-pernyataan mantan dan presidennya gitu. Nah, kalau saya bandingkan situasi hari ini itu jadi sama seperti cerita di eranya SBY, selalu autopilot gitu ya. Nah, selama 9 tahun terakhir itu tidak terjadi kenaikan atau kelangkaan seperti yang terjadi hari ini. Kalau di eranya SBY setiap bulan Ramadan, setiap akan masuk kepada bulan Ramadan atau Lebaran, itu memang terjadi kenaikan harga-harga semua gitu ya. BBM naik, kemudian harga ongkos angkot naik, kemudian semua harga pangan, beras, telur, minyak dan sebagainya semuanya ikut naik. Biasanya itu terjadi sebelum bulan Ramadan. Nah, setelah Lebaran harganya tetap nggak turun-turun gitu. Nah, cerita ini terjadi di era SBY selama 10 tahun dia memimpin, konsisten gitu. Nah, di era Jokowi semua cerita ini kemudian dihapus gitu ya. Pak Jokowi konsentrasi untuk membuat harga-harga itu stabil setiap jelang Ramadan gitu ya. Tidak ada kelangkaan karena semuanya diguyur dan semua masyarakat jadi mengapresiasi, termasuk saya sendiri. Selama 9 tahun terakhir saya melihat setiap bulan Ramadan tidak terjadi kenaikan harga-harga seperti yang terjadi di eranya SBY. Kalaupun terjadi kenaikan itu tipis sekali sampai kemudian kita tidak merasakan terjadi kenaikan. Nah, ini semua tidak terjadi tahun ini. Pertanyaannya, ada apa gitu? Padahal Pak Jokowi masih orang yang sama. Jokowi yang 9 tahun yang lalu gitu ya, itu masih orang yang sama gitu. Kenapa kemudian hari ini tidak terjadi situasi yang sama gitu, malah terjadi kelangkaan atau kenaikan harga-harga dan seperti negara ini jadi autopilot. Nah, kalau dalam kesimpulan saya gitu ya, mungkin karena Pak Jokowi hari ini sudah tidak terlalu fokus lagi mengurusi rakyat atau masyarakat. Pak Jokowi lebih fokus untuk mengurusi anak-anaknya dan menantunya, karena anaknya di tahun ini itu ikut jadi cawapres, kemudian anak yang paling kecil jadi ketua umum partai dan pengen masuk ke Senayan agar bisa mendapatkan suara 4% gitu kan. Dan dalam 3 hari terakhir ini ribut sekali soal kenaikan suara PSI yang menggelembung dan jauh dibandingkan partai-partai yang lain gitu ya. Dalam 3 hari naik sampai lebih dari 230.000 suara untuk PSI, sementara partai-partai yang lain tidak ada yang mengalami lonjakan drastis seperti itu gitu. Jadi Pak Jokowi sibuk gitu. Untuk urusan cawapres mungkin sudah selesai, Gibran sudah unggul dari lawan-lawannya, tapi untuk urusan PSI belum selesai nih. PSI belum tentu lolos ke Senayan meskipun sudah terjadi penggelembungan suara gitu. Lalu selanjutnya menantunya juga katanya mau maju sebagai calon gubernur. Nah, dan ini pilkada serentak tahapannya akan dimulai setelah bulan Ramadan gitu ya. Sekarang sudah terjadi koalisi awal gitu ya, pembicaraan persiapan terkait pilkada serentak gitu. Nah, jadi ya Pak Jokowi sibuk gitu. Urusan soal PSI belum lolos ke Senayan, terus menantunya pengen jadi calon gubernur. Jadi ya saking sibuknya mungkin Pak Jokowi jadi tidak lagi fokus untuk ngurusi rakyat atau ngurusi masyarakat gitu. Nah, faktor lainnya mungkin karena hari ini sudah terjadi bagi-bagi jabatan gitu. Nah, relawan-relawan dari kubu Prabowo ya, terutama kubu Jokowi, relawan Jokowi atau sebelumnya yang mendukung Pak Ganjar, yang pindah dukung ke Prabowo, itu sekarang sudah mulai dapat jabatan-jabatan komisaris. Nah, kalau relawan-relawan mendapatkan jabatan komisaris, maka orang-orang yang biasa bermain impor itu juga pengen dapat proyek gitu, pengen dapat impor gitu, pengen dapat fee gitu. Makanya kemudian ini nampaknya mereka sudah kebelet sekali untuk melakukan impor, terutama salah satunya adalah impor beras. Nah, bagi saya
cerita harga beras yang mahal, kemudian terjadi antrian begitu panjang dan sebagainya, itu nampak seperti drama saja gitu ya. Ya karena ini semua ini ada kalkulasinya, ada hitung-hitungannya gitu. Karena polanya itu sudah pernah terjadi sebelum-sebelumnya. Terjadi kelangkaan beras, harga beras jadi mahal, kemudian dilakukan pasar beras murah gitu ya, dan kemarin terjadi antrian panjang untuk ngantri beras gitu ya, kemudian fotonya viral di mana-mana dan kemudian dijadikan laporan, dijadikan bahasan, oh kita nih perlu impor beras nih karena beras mahal, beras langka dan sebagainya. Makanya ya pengen impor beras gitu, meskipun sebenarnya ya ini semuanya hanya drama gitu, drama untuk dijadikan sebuah alasan. Dan banyak orang juga bertanya, kenapa ada orang yang mau ngantri panjang untuk beli beras murah dengan selisih harga hanya sekitar Rp20.000 gitu ya, dari harga asal atau harga normalnya. Jadi pasar murah itu bisa lebih murah sekitar 20.000 lah. Tapi kenapa orang kemudian mau ngantri? Ini pertanyaan teman-teman saya yang ada di Jakarta gitu ya. Mungkin mereka tidak paham bahwa uang 20.000 itu begitu berharga di masyarakat daerah. Karena kalau kita melihat dari angka UMR kita di beberapa daerah gitu ya, itu kan memang masih banyak yang sekitar 1 jutaan atau di bawah 2 juta. Nah, kalau 1.500.000 gaji mereka setiap bulannya, itu kan artinya setiap hari mereka dibayar sekitar 50.000. Nah, kalau kemudian hanya dengan ngantri beras dan mereka mendapatkan keuntungan 20.000, yang ngantrinya sekitar 1 atau 2 jam, mereka rela untuk melakukan itu. Ya, sama aja dengan mereka bekerja, gitu ya, mendapatkan uang juga, gitu ya. Jadi, ya ini semua sudah dipahami, sudah sama-sama mengerti, gitu ya. Tapi mungkin ya tidak semua orang paham soal itu. Nah, ketika terjadi antrian panjang yang begitu dramatis, oh sampai ada yang nangis-nangis, sampai ada yang ngantri dari subuh, itu emang disengaja semua itu. Cerita-cerita ini semuanya dijadikan satu alasan untuk melakukan impor beras nantinya gitu ya. Karena impor beras ini sudah terjadi sejak bulan Januari 2024 itu kemudian dilakukan impor beras senilai 4,3 triliun rupiah gitu ya. Mungkin untuk kepentingan bansos gitu ya, bansosnya kan wah banyak gitu ya, bansos bagi-bagi untuk masyarakat gitu ya, yang dibagikan oleh ketua-ketua partai, dibagikan oleh presiden, itu ya dari mana? kalau bukan dari impor ya dari mana gitu. 4,3 triliun itu impornya waktu itu. Nah sekarang setelah pilpres gitu ya, mungkin pengen impor lagi gitu, karena mereka yang pemain impor itu pasti mendapatkan keuntungan setiap melakukan impor karena selalu ada fee-nya. Meskipun selalu tidak pernah terungkap berapa harga pastinya. Tapi ya bayangkan saja, kalau 4 triliun gitu ya, 1%-nya kan sudah banyak. Jadi siapa yang diuntungkan dengan situasi yang seperti ini? Ya kembali lagi para elit kita gitu. Mereka yang mendapatkan keuntungan dari fee impor beras gitu. Nah, sementara rakyat ini, masyarakat yang disuruh antri, yang suruh desak-desakan, yang disuruh ngantri sejak subuh, yang kemudian ada yang nggak dapat beras, sampai kemudian sedih dan sebagainya, itu hanya dijadikan mainan oleh kelompok elit kita. Jadi rakyat itu cuma dijadikan mainan gitu untuk kepentingan mereka gitu. Jadi mereka yang berpesta, masyarakat yang disuruh antri. Ya begitulah situasi terkait yang ada di negara kita. Semoga Indonesia lebih baik gitu ya. Semoga negara ini menjadi negara yang lebih baik, meskipun dari semua yang terjadi hari ini ternyata masih sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Sulit sekali untuk berharap negara kita menjadi negara maju ketika masyarakat masih sibuk dengan harga beras, ketika masyarakat tidak punya idealisme yang kemudian mereka masih bisa dibeli dengan nominal rupiah atau bansos gitu, sehingga
para pemimpinnya atau elitnya dan sebagainya gitu ya, masih orang-orang yang merasa bahwa mereka punya hak untuk melakukan kebijakan atau mendapatkan keuntungan dari kebijakan-kebijakan yang mereka lakukan. Kenapa? Karena mereka sudah membayar mahal untuk kursi yang mereka dapatkan, baik itu di legislatif, yudikatif, ataupun kursi presiden dan wakil presiden. Jadi ya, kita sebagai rakyat biasa gitu ya, saya melihat bahwa kita selamatkan saja diri kita masing-masing. Karena kalau mikirin soal elit ya mereka tidak mikirin kita pada intinya gitu ya. Sehingga ya mereka nggak peduli gitu. Mau beras dibuat mahal, dibuat ngantri, yang penting mereka untung. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.